بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Baik, kita masuk di pelajaran hari ini. Mana korinnya? Iya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala asy-syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-qaidah ats-tsaniyah al-wajibu fi nususil Qur'ani was sunnati ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nususis sifati la siyama nususus sifati. Bisa nususo, bisa nususu, dua itu. Nususo atau nususus sifat. Terus nususus sifat haitsu la majala lirra'yi fiha. iya. Kata beliau, Al-Qaidah Tsaniyah, di pembahasan tentang nama dan sifat. Jadi itu al-asma wa sifat. Kata beliau yang wajib pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ini asal ya, dari apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, ijra'uha ala zahiriha, yaitu dibiarkan di atas apa yang dia datang dengannya, dari zahir lafadznya, ya, duna tahrifin, tanpa ada pemalingan makna dari zahirnya. Jadi tahrif itu sarful lafz an zahiri, memalingkan lafaz dari zahirnya, bima la yadullu alaihi siyaq, dari apa yang tidak ditunjukkan oleh siyaq atau lafaz itu sendiri, ya kan? Itu namanya sarf, itu namanya tahrif. Jadi tahrif itu sarful lafaz an zahirihi. Bima la yadullu alaihi siyaq, dari apa yang tidak ditunjukkan oleh siyaq, lafaz atau konteksnya secara umum. Karena nanti kadang berubah dari sisi konteks, tapi ini tidak, dibiarkan begitu saja sebagaimana datangnya, jangan dipalingkan, jangan ditahrif. Jadi tahrif di sini kenapa bukan tafsir? Iya, karena kalau tafsir ketika dipalingkan itu dengan dalil, ya kan? Makanya dikatakan jangan tahrif, karena tahrif itu memalingkan zahir nusus kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz. Iya. Tidak dengan korina, tidak dengan apa, tidak ada. Dengan bahasa mujarrad, dia dipalingkan, sekedar dipalingkan dengan hawa nafsu saja. Kalau tafsir, nah itu dipalingkan tapi dengan apa? Dengan dalil atau ada korina yang mengharuskan dipalingkan dari zahirnya. Iya. Kalau tahrif tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. La siyama, terlebih nusus sifat, pada pembahasan tentang sifat, dalil-dalil yang datang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu, yang dimana dari sisi la majal al-huifiyah, yang tidak boleh atau tidak ada pandangan pendapat pada hal tersebut. Iya. Jadi selain penetapan sifat itu harus dari Al-Quran dan Sunnah atau dengan tauqifiyah, ya kan? Yang kedua dari sisi lafaz yang datang pada sifat itu tidak boleh dipalingkan kecuali dengan dalil juga. Jadi dibedakan, tak? Bisa dibedakan ini. Pertama, ketika menetapkan sifat itu harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dari apa yang datang dari dalil itu
itu tidak boleh dipalingkan dari zahirnya kecuali dengan dalil juga. Jadi artinya apa? Harus dibiarkan sebagaimana datangnya. Jangan dibandingkan ke makna yang lain. Kalau akal tidak cocok dengannya, jangan kita katakan, oh ini maknanya begini bagus. Tidak. Selama tidak ada penjelasan dari Nabi SAW atau dari Allah tentang makna dari apa yang datang dari sifatnya, sudah biarkan seperti itu. Kalau tangan sudah, tidak usah dipikirkan apa. Kalau tangan maknanya tangan yang kita pahami bahaya begini dan begini, itu pandangan. Iya. Kita tidak lebih pintar daripada Rasulullah. Kita tidak lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu dirinya. Tidak mungkin ketika Allah sifati tangan akan memunculkan makna yang sama dengan manusia, berarti Allah yang merendahkan dirinya. Tidak. Makanya kita mengambil semua nusus dari sisi penetapan, dari sisi apa? Penafian. Ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', berarti apa makna dari laisa kamitslihi syai'? Tidak ada yang sama dengan sifat Allah SWT. Dari sisi apa? Hakikat, makna yang sebenarnya yang disandarkan kepada Allah. Tidak ada. Itu dia. Tapi kenapa dihidup dengan sesuatu yang kita tahu? Supaya kita paham apa yang mengatakan. Bukan kita memahami apa? Hakikat maknanya yang disandarkan kepada Allah. Tidak. Karena itu sesuatu yang besar. Tidak ada yang bisa sangkut. Tidak ada yang bisa cakup itu. Yang kita cakup cuma apa? Lafaz. Ketika dia datang tanpa diilhamkan. Ya tangan. Sudah. Seperti itu. Jadi dua hal. Al-Quran dan Sunnah, melalui Al-Quran dan Sunnah ketika ditetapkan. Ketika mau dibandingkan dari zahirnya, harus juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh akal di situ berpikir. Tidak ada. Berarti artinya dibiarkan sebagaimana datangnya. Ini banyak dari ucapannya. Seperti Al-Auza'i rahimahullah dikatakan, umirruha kama ja'a bila ta'wil, bila takyif. Iya. Bila tahrif. Biarkan sebagaimana datangnya tanpa ada takwil, takyif dan seterusnya. Jangan masukkan akal berpikir di situ. Baik. Sekarang masuk dalil. Bagaimana dalil tersebut menunjukkan bahwasanya seorang itu harus menjalankan dari dalil sebagaimana datangnya, jangan dipalingkan. Alasannya ada dari Al-Quran dan hadis itu sendiri atau dari akal ya, dari akal. Nah, ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. Iya. Dari as-sama' yaitu Al-Quran. Faqauluhu ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin, yaitu Al-Quran turun dengannya ar-ruhul amin, Jibril. Ala qalbika, pada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundzirin, supaya kau bagian dari orang-orang yang memperingati, orang-orang yang memberi peringatan. Ini syahidnya, bilisanin arabiyyin mubin, turun dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Iya, tidak perlu takwil, tidak perlu tahrif, jelas. Ini asalnya. Wa qawluhu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab supaya kalian paham. Ya. Supaya kalian paham. Bukan supaya kalian mentakwil. Supaya kalian pahami. Tidak butuh lagi kamus. Kalian sudah tahu apa. Jelas. Wa qawluhu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Quran itu berbentuk dalam bahasa Arab. Ini dalilnya Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Ini dalilnya Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Karena dia memanakan ja'ala itu khalaqa. Sebagaimana dalam ayat lain ya. Wa ja'ala an-nur wa dhulumat. Wa ja'ala dhulumati wa nur. Allah menjadikan zulumat, yaitu menciptakan kegelapan dan cahaya. Berarti ja'ala di sini khalq.
Berarti Allah menciptakan apa? Al-Quran dalam keadaan berbahasa Arab. Coba kita baca. Nah, Ja'ala muta'addi kepada dua maf'ul, maka maknanya menjadikan ada pukul satu bermakna al-khalq. iya. Jadi kalau ja'ala muta'addi kepada dua maf'ul hanya tasir atau sayrurah. Jadikan. Sebagaimana firman Allah ya, wala taj'alu di surah Al-Baqarah. Iya, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Antum harapkan ini sama orang Mu'tazilah. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Apa antum mau ja'ala situ? Makhluk menciptakan, berarti jangan kalian menciptakan Allah. Mulai kemana? Ya, jadi menunjukkan bahwasanya ja'ala di sini mana? Tasir, menjadikan atau sayrurah. Ini dalilnya. Jadi kita bantah. Baik. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini kami jadikan Quran dalam berbahasa Arab supaya kalian memahami, kalian mengakali itu. Kata beliau, lihat pendalilan ini, wa hadza yadullu ala wujubi fahmihi. Dari ayat ini menunjukkan akan wajibnya seorang memahami dari Al-Quran itu ala ma yaqtadihi zahiruhu. Dari apa yang mengharuskan dari zahirnya bilisanin Arabi, dengan lisan bahasa Arab. Ya, lisan orang Arab. Jadi orang Arab, Nabi SAW berbicara dengan bahasa Arab, jadi dia tahu Al-Quran itu. Ya, dulu dengan bahasa Arab. Dan Nabi SAW tahu. Kata beliau, illa kecuali ayyamna minhu dalilun syar'i, kecuali memang ini namanya bukan tahrif tapi apa? Tafsir. Kalau memang terhalangi zahirnya dimanakan seperti itu, barulah dipalingkan. Tapi pemalingkannya bukan lagi dengan apa? Bukan dengan otak, dengan pendapat, tidak, tapi dengan dalil syar'i. Akan datang nanti. Contoh yang paling kuat. Ya. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam hadis kursi, maridtu, ya ibadi, maridtu, atau ya, iya, falam ta'udni. Wahai hambaku, saya sakit dan kau tidak menjengukku. Ya. Apa yang tuh paham ini? Kalau kita bawa bahwasanya secara zahir kita bawa, iya. Iya kan? Apa maknanya? Berarti Allah sakit. Iya kan? Taruhlah akal ini, iya, masa? Iya kan? Tentang dengan akal. Lalu bagaimana? Apa kita bandingkan dari zahirnya? Ya? Jelas kita bandingkan, tapi bukan dengan akal. Dengan konteks hadis sendiri. Iya. Makanya kata Ibnu Adam, ya Ibnu Adam, iya di situ bukan ya ibadah. Ya Ibnu Adam, maridtu falam ta'udni. Apa kata Ibnu Adam? Ya Rob, bagaimana saya bisa menjenguk dan kau Rabbul Alamin? Iya, maksudnya fitrah, bagaimana bisa? Masa kau sakit? Maka Allah jelaskan, maksudnya hambaku sakit dan kau tidak menjenguknya. Itu mana? Berarti ya ibad, ya Ibnu Adam marid, berarti marido abdi. Falam ta'udhu, dan kau tidak menjenguknya. Itu maknanya. Kenapa bisa dipalingkan? Ya karena apa? Karena dalil. Iya. Sama juga kemarin. La tasubud dahr, fa inna ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Kata Nabi. Jangan kalian mencela waktu, karena waktu adalah Allah. Berarti kita katakan Allah yang bernama dengan ad-dahr. Kita katakan tidak. Kenapa? Karena dahr itu tidak ada maknanya apa antum di mana? Pakai otak tidak? Ini dari sisi akal, dari sisi makna, tapi yang memalingkan ini apa? Nah, ini taklil saja. Karena Allah katakan, ana uqallibul laila wan nahar. Ini maknanya. Berarti ketika memalingkan, kenapa Allah palingkan? Dahr bukan nama Allah. Dibandingkan dengan mana? Saya mengatur yang memalingkan karena dahr tidak termandung padanya apa? Dari makna al-husna. Sebagaimana nama Allah SWT. Jadi ini asalnya. Kecuali ada dalil baru boleh palingkan. Kalau tidak ada, biarkan. Makanya katakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, sudah. Jangan pikirkan, kalau turun begini. Ya. Kecuali ada dalil yang menjelaskan, baru kita boleh berpaling. Kalau tidak, ya sudah. Biarkan. Sebagaimana datangnya. Yadullah. Ya kan? Ini sangat jelas juga. Qalatil Yahudi yadullah maglula. Tangan Allah terbelenggu. Iya.
Allah melaknat dia bukan karena mereka mensifati Allah punya tangan, tapi apa? Mensifati dua hal. Pertama, mensifati Allah satu, yang kedua, mensifati Allah terbelenggu. Maka Allah katakan, bal yadahu mabsuutatan. Seandainya Allah mencela Yahudi melaknat karena mensifati, bahkan Allah tidak punya tangan. Iya. Iya kan? Paham di sini? Itu dalil kuat. Kalau kita mau percaya dengan dalil kuat itu untuk membantah orang-orang yang tahrif, orang-orang yang menggunakan akal untuk mencari makna dari sifat-sifat Allah. Makanya dikatakan kaidah ini. Kaidahnya umiruha kama ja'a billah. Biarkan. Kapan kita berpaling dari situ? Kalau ada baru kita boleh berpaling. Kalau tidak ada, sebagaimana asalnya. Ya. Wa qad zamma Allah Ta'ala al-yahud. Nah, selesaikan ini. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقولوه وهم يعلمون فقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. Dan Allah telah mencela dari orang-orang Yahudi terhadap tahrif mereka dan menjelaskan bahwasanya dengan tahrif mereka ini menjadi manusia yang paling jauh dari keimanan. Kata Allah, afatatma'una ay yu'minu lakum. Apa kalian berangan-angan mereka ini percaya kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum, dan ada sekelompok di antara mereka yasma'una kalam Allah. Mendengarkan ucapan Allah itu Al-Qur'an, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mentahrifnya. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi tahrif itu dari perbuatan dari orang-orang Yahudi. Kebiasaan dari orang-orang Yahudi, dan kebiasaan dari orang Yahudi itu yang bagus. Semua jelek. Ini sifat-sifat dari orang Yahudi jelek. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa qala ta'ala minal ladina hadu. Dari orang-orang Yahudi yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi. Mereka mentahrif, sudah mentahrif itu memalingkan apa? Makna zahir yang ada dalam ayat itu ke makna yang lain. Ini secara umum. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Lihat ucapannya. Mereka katakan kami mendengar dan kami maksiat. Kalau orang mukmin sami'na wa ata'na. Mereka sami'na wa 'asayna. Ini jelek adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dari tahrif, dan tahrif itu banyak jenisnya. Banyak jenisnya, ada dua. Ada tahrif secara maknawiyah, ada tahrif secara lafziyah. Kalau secara maknawiyah, yaitu maknanya yang dirubah. Maknanya, dan ini yang banyak. Ini yang banyak di mana? Dalam sifat Allah SWT, seperti sifat yad, sifat wajah. Ditahrif menjadi makna sawab. Ditahrif menjadi makna, kalau ghadab ditahrif menjadi makna al-intiqam wal iqab. Ini tahrif makna karena tidak merubah apa? Merubah lafaz. Maknanya bal yadahu mabsuutatan dikatakan bal ni'matan atau qudratan. Dua nikmat atau dua qudrah. Wa yabqa wajhu rabbik wa yabqa sawabu rabbik. Ibtigha wajhi rabbik, ibtigha sawab rabbik. Itu maknanya. Dia tidak merubah lafadznya. Lafadznya itu dia. Tapi maknanya sawab. Ghadib Allah iqabnya, intiqamnya. Dan seterusnya. Itu tahrif apa? Lafziyah. Ada namanya tahrif ma'nawiyah, afwan. Ada namanya tahrif lafziyah, dan ini ada tiga. Ada bisyaql, ya kan? Contohnya apa? Kallamallahu Musa taklima. Diganti apa? Kallamallahu Musa. Ini bagaimana kita bantah ini? Ayat lain. Wa kallamahu rabbuh. Ini bagaimana tembusnya? Jadi bisa dirubah. Sama juga syakal dengan bentuk pengurangan. Ini dia buat oleh orang Yahudi. Dia baca apa? Di surah Al-Alaq, Falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Baru dia tambah min syarrin ma khalaq. Ya kan? Kalau dibaca itu min syarri ma khalaq. Ya kan? Dia mudhof kepada ma.
Dia sekarang dia tanwin. Dia tanwin berarti min syarrin ma khalaq. Berarti ma di situ ma apa? Hah? La. Ma nafi. Ya kan? Min syarrin ma khalaq. Dari kejelekan yang Allah tidak ciptakan. Ya kan? Berarti menafikan apa? Berarti kejelekan itu bukan dari ciptaan Allah SWT. Ini sesat di mana? Pada bab tentang takdir. Ya kan? Kita suruh beriman kepada syarri wa khairi wa syarri. Ya. Perhatikan, diganti. Saya itu maknanya kalau Quran seperti itu. Orang belajar bahasa Arab, jangan perhatikan tanwinnya. Karena kalau ditanwin berarti di huruf. Beda maknanya. Kalau ditanwin berarti dia menjadi sifat. Iya, sifat. Ya kan? Baik. Kemudian yang kedua tahrif biziyadati al-harf. Ya, seperti istawa menjadi istawla. Kemudian yang ketiga tahrif biziyadati al-kalimah seperti waja'a rabbuk waja'a amru rabbik waja'a apa namanya yanzilu rabbuna yanzilu rahmatu rabbina. Seperti itu namanya tahrif. Semuanya masuk ya, semuanya masuk. Kemudian adapun akal wa amal aku fa li'anna al-mutakallim bi hadha nusus a'lamu bi muradihi yang saya sampaikan tadi. Karena yang bicara dengan nas-nas ini yang menetapkan sifat untuk zatnya sendiri itu Allah, itu lebih tahu tentang zatnya. Kenapa kita mau masuk-masuk? Ya, kita mau sifati barang-barang kita begini, kita yang tahu kenapa kita sifati. Ya kan? Wa qad khatabana bil lisanil arabi al-mubin, dan Allah telah menghidup kita dengan lisan yang berbahasa Arab yang jelas, itu Al-Quran. Fa wajaba qabuluhu ala dhahiri, maka wajib kita menerima di atas zahirnya apa yang datang dengannya. Wa illa lakhtalafat al-ara' wa tafarraqat al-ummah. Kalau tidak berarti pendapat-pendapat akan berselisih dan umat akan berpecah. Iya. Karena setiap kepala itu punya pemikiran sendiri. Iya, tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Ya. Punya pemikiran sendiri, punya pendapat sendiri. Jadi kalau orang mau menafsirkan seenak dirinya saja, maka sudah. Kalau tidak ada landasan, tidak ada. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu berlandas pada 3 hal: Al-Quran, pada permasalahan seperti ini, akidah, Al-Quran, Sunnah dan Al-Quran, Sunnah dan Fahmu sahabat. Iya. Sahabat. Makanya kalau ditafsirkan al-yad bermakna al-qudrah, itu menyelisih dari Al-Quran. Ya kan? Menyelisih ijma' Al-Quran. Kemudian menyelisih pemahaman para sahabat. Tidak ada sahabat yang memahami tangan itu bermakna qudrah ataupun nikmat. Nah, ini kaidah yang kedua ya, bagaimana seorang tatkala kita mengetahui bahwa nusus sifat itu tauqifiyah, kemudian pula apa? Makna yang hadir pada hal tersebut. Iya. Apa yang muncul dari lafaz tersebut yang pertama kali muncul itulah yang kita biarkan. Jangan dibawa ke mana yang lain. Iya. Kecuali dengan dalil. Kecuali asalnya dibiarkan. Nah, kita masuk di poin yang ketiga. Al-qaidah tsalitsah ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة وقد دل على ذلك السمع والعقل. Iya. Kata beliau, al-qaidatu tsalitsah ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. Jadi zahir nusus, zahir nusus itu yang muncul pertama kali dalam pikiran kita membaca lafaz. Ketika kita menyebut lafaz dari nas tersebut, itu zahir nususnya. Misalnya tangan. Apa yang terbayangkan kalau antum sebut tangan? Itu dia. Yang antum pahami. Turun. Apa yang antum pahami turun?
Dari atas ke bawah toh, bukan dari bawah ke atas. Itu naik namanya. Sama, wajah. Dan seterusnya dari sifat. Itu namanya zahirun nusus. Apa yang muncul pertama kali dalam pikiran. Ya, yang dia sesuai dengan khitab al-arab, tangan. Tidak ada yang lain, itu dia mananya. Muncul. Kata beliau, zahir nusus pada sifat itu diketahui mananya semuanya, ya kan? Semuanya diketahui mananya. Yang sampai kepada kita itu yang mana? Jadi artinya semua sifat-sifat Allah SWT itu tidak ada yang tidak diketahui maknanya. Dari apa yang sampai. Kalau apa yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaibnya itu apa? Tidak diketahui. Jangankan maknanya, lafaznya saya tidak tahu. Ya kan? Berdasarkan dengan hadis dari Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud itu kemarin. Wa majhulatun lana bi'tibar, dan ada yang dari sifat itu kita tidak ketahui dari satu sisi. Iya. Jadi dari sifat ada yang diketahui, mutlak kita ketahui, tapi ada dari satu sisi yang mutlak kita tidak ketahui. Kata beliau, fa bi'tibaril ma'na hiya ma'lumah. Dari sisi makna jelas. Ini perkara yang diketahui. Wa bi'tibaril kaifiyati allati hiya 'alaiha majhulah. Tapi kaifiyat yang ada pada sifat itu inilah yang tidak diketahui. Ini kaidah untuk membantah siapa? Siapa? Al-mufawwidh. Ini kaidah bantahan untuk mufawwidh. Ya. Dan mufawwidh anggap bahwasanya makna dan kaifiyat itu majhulatun lana. Jadi diketahui. Semuanya kembali kepada Allah. Yang diketahui cuma lafadznya, kan itu yang ada. Nih. Bahaya juga boleh tidak tahu lafadznya. Dia tahu lafadznya kan itu yang ada, tapi makna Allah alam. Kaifiyat lebih-lebih lagi. Adapun dari sunnah tidak. Dari sisi makna tahu, tapi yang dari sisi kaifiyat barulah tidak diketahui. Jadi itu beda. Jadi kaidah bantah untuk mufawwidhah. Yang mentafwid nusus sifat semuanya kepada Allah SWT dari sisi makna dan dari sisi kaifiyat. Itu bedanya. Baik. Dan dalilnya dua, dari sama' wal aql. Wa amma sama', nah. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. شاهدنا فجأة. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه. يتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا له ما يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. طيب. satu lagi. بيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. Kata beliau, adapun dari as-sama' di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran turunkan padamu berkah untuk mereka mentadabburi ayat-ayatnya wa liyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal ini itu dia memikirkan hal tersebut, jadi pengingat untuknya. Wa qauluhu ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini semua syahidnya, dia tadabbaru ayat syahid pertama, la'allakum ta'qilun, ini syahid kedua. Ini juga ayat sudah diturunkan, sudah disebutkan sebelumnya. Wa qauluhu jalla dzikruhu wa anzalna ilaika dzikra. Itu Al-Quran litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi ini syahidnya, la'allakum ta'qilun wa la'allahum yatafakkarun. Yatadabbaru ayat. Kata beliau, wa tadabbur itu, karena kita diberi tadabbur, ya kan?
La yakunu illa fima yumkin wusul ila fahmi. Itu tidak mungkin kecuali perkara yang kita mampu untuk memahaminya. Bagaimana caranya kita tidak bisa paham begitu tadabbur? Tidak mungkin. Karena perintah untuk tadabbur berarti ayat itu apa? Jelas. Kita bisa memahami, tidak usah dipalingkan kemana yang lain. Kita bisa memahami apa maknanya. Jadi perintah tadabbur menunjukkan apa? Al-Quran itu jelas. Ketika tidak jelas, misalnya tidak jelas maknanya, ya, tidak tahu apa maknanya, maka tidak disuruh kita untuk tadabbur. Bagaimana kita disuruh tadabbur sesuatu yang tidak kita ketahui maknanya? Iya kan? Kata beliau, yatadakkarul insanu bima fahimahu, dan agar manusia mengingat. Jadi mengingat dengan apa yang mereka pahami dari Al-Quran itu sendiri. Oh dia ingat sebagai pengingat. Kata beliau, wa qaulul Qur'an Arabiyyan li'aqilahu man yafham Arabiyyah. Dan kebenaran Al-Quran itu dalam bentuk bahasa Arab, ya kan? Oh inna ja'alnahu Qur'an Arabiyyan li'aqilahu, supaya dipahami siapa yang memahami apa? Supaya dimengerti siapa yang memahami Arabiyyah. Dan Nabi SAW berbahasa Arab. Dia paham bahasa Arab. Para sahabat juga seperti itu. Ya dulu ala anna makna ini menunjukkan bahwa maknanya maklum, jelas. Ya kan? Wa illa lama kana farqu baina an yakuna bil lughati al-arabiyyah wa ghayriha. Maka kalau tidak, maka tidak ada perbedaan antara Al-Qur'an itu bahasa Arab atau datang dengan bahasa yang lain. Karena turunnya dengan bahasa Arab dengan bahasa yang paling mudah. Makanya diturunkan dengan bahasa Arab supaya kita tidak berpikir jauh lagi apa maknanya. Supaya manusia paham, orang-orang berilmu paham. Seperti itu. Wa bayanu Nabi SAW, dan penjelasan Nabi SAW Al-Quran terhadap Al-Quran untuk manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, ya kan? Manusia ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata beliau, ini penjelasan sesuai lafaz dan penjelasan maknanya. Lafaznya artinya apa? Cara bacanya. Dan penjelasannya yaitu tafsirnya, ini am, ini khos, ini mutlak. Jelas. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diketahui maknanya, terutama dalam pembahasan sifat. Jadi ini betul kaidah yang membantah siapa? Al-Mufawwidah, yang mereka mengatakan bahwasanya tidak ada, kita tidak paham maknanya. Nabi SAW akan datang ucapan dari Syekh Islam Taimiyah tentang keharusan dari ucapan dari Mufawwidah ini, yang menunjukkan bahwasanya akidahnya ini akidah yang rusak. Kenapa? Keharusan yang ada pada hal tersebut. Ya, nah. Wa amman akal, fali'annal muhali ay yunazzilallahu ta'ala kitaban aw yatakallama rasulahu. Apa? Fali'anna minal muhali ay yunazzilallahu ta'ala kitaban aw yatakallama rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi kalamin yuqadu bihadzal kitab wa hadzal kalami ay yakuna hidayatun lil khalqi wa yabqa fi a'zamil umuri wa ashaddiha daruratan majhudan makna bimanzilatil hurufil hijaiyati allati la yafhamuha minha syai'un li'anna dhalika min as-safahi alladhi ta'bahu hikmatullahi ta'ala wa qad qala Allah ta'ala an kitabihi kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Hadhihi dalalatu as-sam'i wal aqli ala ilmina bima'ani nususis sifati wa amma. Adapun akal, kata beliau, fali'anna minal muhal, dari perkara yang mustahil, yang tidak masuk akal, ya mustahil, tidak mungkin. Apa itu? Ayyunazzilallahu ta'ala kitaban, Allah menurunkan kitab Al-Quran, atau yatakallama rasuluhu bikalamin, atau Rasulullah berbicara dengan ucapan yursadu bihadzal kitab, yang dimaksudkan dengan kitab ini dan ucapan ini, ucapan Nabi SAW, ayyakuna hidayatan lil khalq, dimaksudkan dia sebagai hidayah untuk manusia.
Ya kan? Al-Quran. Al-Quran turun sebagai hidayah, tunjuk untuk manusia. Rasulullah datang beri petunjuk, ya, menunjukkan jalan yang benar. Iya. Kata beliau tidak mungkin diturunkan seperti ini, dan wa yabqa fi amril umur, dan tetap pada dan tersisa atau iya pada perkara yang sangat agung dan yang paling dahsyatnya secara dulu itu majhulul makna. Iya. Itu tidak diketahui maknanya. Artinya ketika tidak mungkin Allah SWT menurunkan Al-Quran, begitu pula Nabi SAW berbicara. Yang dimana maksud pembicaraan semuanya adalah untuk memberi hidayah kepada makhluk. Dan ketika membicarakan turun, itu tidak diketahui maknanya. Bagaimana cara mau jadi petunjuk? Sedangkan Al-Quran tidak diketahui maknanya. Bagaimana menjadi petunjuk untuk kebaikan? Sebagai pedoman dari ucapan Nabi, sedangkan kita tidak paham ucapannya Nabi. Mustahil atau tidak? Mustahil. Katanya jadi petunjuk, tapi justru membingungkan. Berarti bukan petunjuk namanya. Kalau datang bukan untuk petunjuk, tapi memberi apa? Kebingungan, justru kebingungan. Kata beliau, bimanzilatil huruf, seakan-akan dia seperti huruf hijaiyah. Jadi Al-Quran dengan ucapannya Nabi yang datang dalam bahasa Arab, itu seakan-akan huruf hijaiyah allati la yafhamu minha syai', la yafhamu minha syai', yang tidak dipahami sedikit pun darinya. Zai, dal, apa? Tidak ada. Lianna dzalika min as-safah. Karena ini dari kebodohan, alladzi tabahu hikmatullah, yang tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ini dari kebodohan. Bagaimana bisa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, Nabi SAW datang sebagai pemberi petunjuk, itu tidak ada yang paham maknanya. Bagaimana caranya? Ya, tidak mungkin. Kalau dia dimaksudkan sebagai petunjuk, berarti sudah jelas apa yang dibawa, jelas maknanya apa yang dibawa. Kata beliau, waqad qala Allah Ta'ala an kitabih kitabun uhkimat ayatuhu, itu jelas ayat-ayatnya. Summa fussilat min ladun hakim, kemudian ditafsir, dirinci. Dari mana? Dari Al-Hakim, Al-Khabir, itu Allah SWT. Rincian datang dari Allah, jelas, dan rincian jelas datang dari Hakim Al-Khabir. Ya. Jadi ini mananya. Ya, jadi perkara yang mustahil, Al-Quran turun sebagai petunjuk untuk manusia, Nabi SAW bicara sebagai petunjuk, pedoman, qudwah untuk manusia. Tapi perkara tersebut dari perkara yang paling pentingnya, yaitu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ibadah, kita tidak paham maknanya. Perkara yang mustahil, kata beliau. Dan kata beliau, ini pendalilan dari as-sam' wal aql ala ilmina bi ma'ani nusus wa sifat. Ada pemahaman kita terhadap makna nusus as-sifat. Jadi jelas makna Al-Quran dan ucapan Rasulullah itu jelas. Itu jelas. Jadi ini kaidah untuk kita. Tidak ada yang tidak paham maknanya. Kalaupun ada yang tidak paham maknanya, itu tidak paham dari sisi nisbi saja, bukan mutlak. Kadang orang tidak paham, tidak belajar, ya kan? Kadang orang tidak belajar, tapi tidak ada seorang pun dari makhluk yang tidak paham, pasti ada paham maknanya, pasti ada. Itulah maknanya. Al-Quran turun dengan bahasa yang jelas, yang dipahami oleh manusia, Kemudian kata beliau, amma dalalatuhuma ala jahlina laha bi'tibar kaifiyah. Adapun pendalilan bahwasanya kita tidak paham itu dari sisi kaifiyatnya. Jadi nusus sifat ada yang kita pahami, yaitu apa? Mananya, dan ada yang kita tidak ketahui, yaitu apa? Kaifiyatnya. Iya, kaifiyatnya. Ada kaifiyatnya tapi kita tidak ketahui. Kata beliau, faqad sabaqat fil qaidati as-sadisah min qawaidis sifat. Dan itu telah berlalu. Ya. Di mana? Di kaidah yang ke-6 tentang membahas bahwasanya seorang itu ketika menetapkan sifat harus kosong dari dua bahaya yang besar, yaitu tamsil dan takyif. Iya. Dan sudah dibahas, ya. Kata beliau, wa bihadza ulima butlan madhhab al-mufawwid alladziina yufawwiduna ilma ma'ani nusus sifat wa yad'una anna hadza madhhab as-salaf. Dan dari sini lihat, ini kita ketahui kebatilan dari
madhab mufawwidah. Iya, yang di mereka mentauhid, yaitu menyerahkan tentang pengetahuan makna nas-nas sifat kepada Allah. Bertanya, apa maknanya tangan? Allah alam. Apa maknanya turun? Allah alam. Tidak tahu. Iya, sama orang Indonesia. Apa maknanya tangan? Iya, perkara yang jelas ya, kita dihitung dengannya. Wa yad'una, bahkan mereka yad'una anna hada, dan mereka menyangka yakin bahwasanya ini itu keyakinan mereka itu mentauhid makna dengan kaifiyat itu madhab as-salaf. Ini sangkaan salah ya. Kalau disangka mufawwid itu dari madhab salaf, itu tidak. Bahkan dia asyar dari ahli bid'ah. Disebutkan nanti oleh Ibnu Taimiyah. Dia yang paling jeleknya dari ahli bid'ah. Lebih jelek dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah. Akan ada nanti disebutkan. Jadi ucapan yang paling jelek dari ahli bid'ah. Wasalafu bari'una min hadha madhab. Para salaf berlepas diri dari madhab ini. Apa madhabnya? Tauhid ma'ani nusus sifat, ya kan? Kalau kaifiyat jelas, itu sama dengan madhab para salaf, ya kan? Tapi yang pembahasan di sini ma'ani nusus sifat. Wa qad tawatarat al-aqwal anhum, dan telah banyak tawatir dari ucapan dari mereka bi isbatin ma'ani li hadha nusus, itu dari salaf. Ya, tentang penetapan makna dari nas-nas sifat ini secara mujmal ahyana, atau secara rinci dari makna. Wa tafiduhum kaifiyata ila ilmi, dan penyerahan mereka kaifiyat sifat Allah itu kepada Allah SWT. Jadi mereka tidak tahu. Tapi pembahasan makna mereka jelaskan. Kadang secara mujmal dan kadang secara terperinci. Seperti rincian seperti dari ucapannya siapa? Imam Malik. Ya kan? Ini terperinci. Apa dia bilang? Al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul. Ini rinci. Ya? Ma'lum. Ini rinciannya. Tak perlu lagi ditanya. Jelas. Kemudian apa lagi? Wa su'alu anhu wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kalau secara mujmal datang. Para salaf menyampaikan Allah SWT memiliki tangan. Tidak usah lagi tangan mananya ini dan ini. Jelas. Iya. Jelas. Dia yang bertanya bagaimana mananya tangan? Tidak. Diterima secara apa? Dan itu terus sampai kepada kita. Penetapan sifat tangan. Dia yang bertanya apa mananya tangan? Karena jelas. Jelas mananya. Tidak yang tanya apa mananya turun. Tidak ada. Karena itu semua yang perkara yang jelas. Kemudian kita dinukil oleh ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini kita tutup ya di sini. Baca cepat nih, panjang. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih al-ma'ruf bil aqli wan naqli al-matbu'i ala hamishin minhaj sunnati. Wa amma at-tafwid fa min al-ma'lum anna Allah amarna bi tadabbur al-Qur'ani وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يأكلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قوله في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بالتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا ينكر ولا يتدبر
ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدئ الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتح لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبوعون للسنة والسلف من شر الأقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. قال: وأما التوحيد فمن المعلوم أن الله أمرنا بالتدبر القرآن. Ya kan? Adapun tauhid ini secara umum dari hal yang diketahui bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Wa haddana 'ala 'aqlihi wa fahmihi, dan mendorong kita untuk mengakalinya dan memahaminya. Ya. Kata beliau, kalau seperti ini, fa kaifa yajuzu ma'a dzalik? Maka bagaimana bisa bersamaan dengan hal tersebut kita diperintah tadabbur, ya, mendorong kita untuk memahami, la'allakum tatafakkarun, ya kan? La'allakum ta'qilun. Beliau ayroda yang diinginkan darinya, ayroda minna yang diinginkan dari kami al-i'rad an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqlihi. Ya, bagaimana bisa kita diperintah tadabbur dan memahami Al-Quran? Bagaimana bisa bahwasanya yang diinginkan dari kita adalah kita berpaling dari memahaminya, mengetahuinya dan mengakalinya. Artinya Allah gitu. Kalau kita disuruh apa? Tadabbur. Bagaimana caranya? Ya kan? Sudah lewat atau disuruh tadabbur berarti menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang bisa dipahami. Kata beliau, ila anqala wa hina idin, maka ketiga ini fayakunu ma wasafa Allah bihi nafsuhu fil Qur'an. Maka jadilah apa yang Allah sifati untuk dirinya pada Al-Quran. Atau katsir mimma wasafa Allah bihi nafsuhu, atau kebanyakan dari apa yang Allah sifati untuk dirinya. La ya'lamul anbiya mana? Berarti Nabi tidak tahu maknanya. Ya kan? Bal yaqulu kalaman, bahkan para nabi berkata dengan ucapan yang dia tidak tahu maknanya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tidak tahu apa maknanya. Jadi apa yang Nabi SAW sampaikan, para nabi sampaikan itu mereka tidak tahu apa maknanya. Dan mereka bicara sesuatu yang mereka tidak tahu maknanya. Ini keharusannya, keharusan batil. Wa qala, mengatakan ma'lumun anna hadha qad. Dan ini jelas adalah bentuk celaan fil Quran wal anbiya. Idh kana Allah anzala al-Qur'ana wa akhbara annahu ja'ala hudan wa bayanan nas. Karena Allah turunkan Al-Quran dan mengkhabarkan bahwasanya Allah menjadikan sebagai petunjuk dan penjelasan untuk manusia. Masa penjelasan tidak tahu mana? Apa yang menjelaskan? Iya, begitu mana? Wa amara Rasula ayyuballighul balagh mubin. Dan Allah juga
telah merintahkan Rasul untuk menyampaikan dengan penjelasan yang jelas. Wa ayyubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan padanya, ya. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa amara bi tadabburi al-Qur'an wa aqlihi, dan juga merintahkan wa ma hada, bersama dengan itu perhatikan kalau seperti ini, fa asyrafu ma fihi, dan yang paling mulianya pada hal tersebut sebagai penjelas, sebagai diperintah untuk tadabbur, ini yang paling mulia, ma huwa akhbaru min rabb an sifatihi, ini yang paling mulia. La ya'lamu ahadun ma'na, tidak tahu maknanya. Iya. Bagaimana bisa? Sebagai petunjuk Allah perintahkan untuk menyampaikan. Iya. Bagaimana bisa tidak tahu? Yang paling pentingnya lagi dari apa yang disampaikan Nabi, yaitu sifat yang ada pada Al-Quran dan apa yang disampaikan Nabi. Tidak ada yang tahu maknanya. Iya. Kata beliau, fala ya'qil wala yadhar, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mentadabburi. Wala yakunu ar-rasulu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan Rasul tidak menyampaikan berarti. Ya kan? Kan disuruh perintah. Kalau sampaikan begini terus kita tidak paham, berarti Nabi SAW tidak menjelaskan dengan penjelasan yang jelas. Iya. Wa ma ballagha al-balaghul mubin, dan tidak menyampaikan dengan penjelasan yang jelas. Wa ala hadha taqdir. Kalau begini modelnya. Ya kan? Rasulullah menyampaikan, diperintah untuk menyampaikan, kemudian menyampaikan. Kemudian yang paling penting yang disampaikan adalah tentang sifat, dan semuanya tidak ada yang paham maknanya. Tidak Nabi, iya, tidak Al-Quran juga tidak jelas. Perhatikan, sahabat berarti yang dikira pada saat itu apa? Ngomong saja, tidak tahu maknanya. Perhatikan, kalau begini modelnya, datang dia, apa yang katakan, wala hadza fayaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'in al-haqqu fi nafsi al-amr ma'alimtuhu bi'i wakil. Maka dikatakanlah, kalau dia mananya berarti yang ditafsirkan oleh ahlul bidah itu yang benar. Ya, karena Nabi tidak tahu mananya. Maka yang benar pada perkara seperti ini apa yang dia pendapat saya, apa yang tahu dari pendapat saya dan akal saya. Walaysa fi nusus ma yunafid, dan tidak ada dari nusus yang membantah hal tersebut, yang menyelisih, tidak ada. Lianna tilka nusus mushkilah mutasyabiha, karena nusus itu ada mutasyabih, ini mirip yang ini, berarti salah ini. Tangan, masa Allah punya tangan? Makhluk dia punya tangan, mushkilah. Oh sudah, tangan ini berarti itu yang benar. Itu yang benar. Kata beliau, wala ya'lamu ahadun ma'na, dan tidak ada yang tahu maknanya sama sekali. Padahal bidah dia menafsirkan. Kata beliau, wala ya'lamu ahadun ma'na la yajuzu istidlal bihi, dan siapa yang tidak tahu maknanya berarti tidak boleh berdalil. Kata beliau, fayabqa hadzal kalam saddan li babil huda wal bayan min jihatil anbiya, maka tinggallah ucapan seperti ini menjadi penutup untuk bab petunjuk dan penjelasan dari arah Nabi, para Nabi. Tidak bisa, karena dia tidak tahu maknanya. Wa fathan li bab man yu'ariduhum, dan bentuk pembuka untuk pintu-pintu siapa yang menantang hal tersebut, siapa yang menantang mereka. Siapa yang menantang mereka. Jadi kalau orang menafsirkan, Nabi menafsirkan ini, itu yang benar. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu maknanya. Ini buruknya dari mazhab Mufawwidh. Makanya dikatakan nanti ini ucapan yang paling jelek. Kalau mereka masih menganggap Nabi tahu tapi tidak menjelaskan, ini juga celaan juga. Kata beliau, wa yaqulu innal huda wal bayan fi tariqina la fi tariqil anbiya. Petunjuk dan penjelasan itu dari jalan kami, bukan jalan para nabi. Karena Nabi tidak tahu. Lianna nahnu na'lamu ma naqul wa nubayyinuhu bil adillatil aqliyah. Kami tahu apa maknanya. Kami jelaskan dengan dalil akli. Dan para nabi tidak tahu. Wal anbiya lam ya'lamu ma yaqulun. Makanya Mufawwidh baru dianggap dirinya apa? Al-sunnah. Fadlan an ayubayyinu muradahum. Apalagi menjelaskan dia, saya tidak tahu apa Nabi.
Bagaimana menjelaskan? Ini celaan, rendahan untuk para nabi. Fatabayyana, maka jelaslah dari sini. Bahwasanya ucapan dari ahli tauhid alladzina yazmuna annahum muttabi'una lis-sunnah was salaf. Iya. Ucapan dari ahli tauhid yang mereka mengaku bahwasanya dia dari orang-orang yang mengikuti sunnah. Karena mentauhid. Ahli sunnah juga mentauhid, kita juga mentauhid. Ya sudah, kita ahli sunnah. Beda. Tauhidnya ahli sunnah itu tauhid al-kaifiyah. Adapun tauhidnya mereka apa? Kaifiyah dan makna. Dan itu memiliki lawasim yang batin. Semua disebutkan di sini. Min syarri aqwal al-bid'ah. Lihat. Dari ucapan al-bid'ah paling jelek. Lebih jelek dari pemahaman ucapan dari Mu'tazilah dan Jahmiyah dan lainnya dari al-bid'ah. Wal ilhad. Inta kalam syekh wa kalamun sadid. Ucapan yang sangat lurus dari pemilik pikiran yang lurus. Nah, itu Ibnu Taimiyah. Bagaimana Syekh Islam ini. Kemudian wa ma alaihi mazid, dan apa yang berada di atasnya tambahan untuknya dari rahmat yang luas, balasan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengannya di surga yang penuh dengan nikmat. Alhamdulillah selesai kita dari poin yang ketiga ini, insyaallah. Satu poin lagi kita ambil 3 hari ini. Ini agak kalau bisa baca yang cepat bacanya karena ini panjang. Ya. Supaya kita tidak lambat di membaca. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.